Game Roblox bikin jutaan orang tua panik. Gimana enggak? Game asal Amerika Serikat ini ternyata memuat banyak adegan dewasa yang enggak layak dimainkan oleh anak-anak. Game Roblox yang banyak dimainkan anak-anak menuai kontroversi. Hal ini karena game tersebut banyak berisi adegan dewasa. Berdasarkan data 2024, game Roblox memiliki 85 juta pengguna aktif. 40% diantaranya anak usia di bawah 13 tahun. Tapi apa benar game Roblox memuat konten dewasa? Jangan-jangan ini cuma isu yang dimainkan oleh pesaing. Untuk memastikan kebenarannya, Okezone mencoba memainkan game ini. Hasilnya bikin kaget. Ternyata benar loh, game ini memuat adegan-adegan dewasa. Pada tayangan ini terlihat ada adegan berpelukan antar pengguna. Bukan cuma berpelukan, pengguna juga bisa tidur berduaan di kamar hingga saling menggendong. Di maps lain, ada juga adegan-adegan dewasa seperti clubbing. Clubbing itu tentu bukan kegiatan anak-anak ya. Terlihat dalam video, pengguna bisa berjoget dan berdansa dengan pengguna lain. Tapi latar belakangnya bukan seperti panggung 17-an atau panggung pentas seni biasa, melainkan sebuah bar atau klub yang tentu hanya bisa didatangi oleh orang dewasa. Bayangkan jika game ini dimainkan oleh anak-anak SD yang umurnya bahkan masih di bawah 13 tahun. Miris ya? Kalau ternyata kontennya sudah tidak sesuai dengan usia BEM, berarti artinya sudah tidak tepat gitu. Sudah tidak tepat ya itu artinya yang perlu dikaji ulang, dievaluasi lagi gitu. Apakah games ini memang cocok untuk anak atau enggak gitu, atau sebenarnya ya harus dirubah, misalnya memang kontennya ini emang games ini untuk 21 plus gitu, sehingga akhirnya ya memang tidak cocok untuk anak gitu. Jadi perlu dikaji ulang lagi, dilihat lagi, sehingga nanti perlu dievaluasi apakah memang ya tadi akhirnya jadi ada konten umur buat sekian, atau misalnya tadi apakah akhirnya jadi diblokir atau apa segala macam. Itu perlu banyak kajian sih untuk akhirnya memutuskan endingnya terkait dengan apa yang harus dilakukan sama game ini. Game online tidak bisa dianggap remeh, Mams. Psikolog bilang main game online itu sama kayak narkoba, bikin kecanduan kalau tidak dibatasi. Dampaknya tentu buruk kalau sudah kecanduan, mulai dari gangguan kecemasan, depresi, hingga konsentrasi belajar anak akan terganggu. Dan dampak dari bermain game berlebihan itu jatuhnya bisa adiksi. Adiksi itu bisa mempengaruhi banyak hal. Pasti akhirnya jadi sama aja kayak adiksi narkoba gitu. Akhirnya jadi fungsi-fungsi yang lainnya menjadi bermasalah. Fungsi fokus konsentrasi, kemudian fungsi mentalnya pun juga jadi bermasalah. Bisa jadi cemas, depresi, dan sebagainya gitu. Akhirnya fungsi lainnya juga biasanya akhirnya karena konsentrasi bermasalah, akhirnya jadi bermasalah juga di pekerjaan. Kemudian kalau anak-anak ya akhirnya jadi bermasalah di dalam proses akademik seperti itu. Bisa saja gitu ya, karena kan tadi ya efeknya si adiksi itu kan dia nagih nih, pengen lagi gitu ya. Dengan pengen lagi itu terus kemudian akhirnya namanya games itu kan pasti punya misi, misalnya untuk mencapai akhirnya jadi juara gitu, menang, victory lah kayak gitu. Nah ketika akhirnya nggak dapet, akhirnya kecewa, akhirnya stres, frustrasi, cemas, depresi, merasa gagal, merasa bodoh dibanding ini ya bisa jadi. Itu pertama. Kemudian gangguan tidur akhirnya dengan game online itu kan akhirnya biasanya mereka jadinya tidurnya juga jadi bermasalah, pengennya main dan sebagainya. Ya ketika tidurnya akhirnya kurang, itu memicu kemudian akhirnya jadi masalah gangguan tidur yang bisa akhirnya ngarah ke depresi. Kemudian akhirnya bisa juga nih karena masalah
tadi ya, dia ngegame akhirnya dia kan isolasi sosial, jadi nggak bermain sama temennya dan sebagainya gitu. Ya akhirnya jadi nggak punya support system, ya akhirnya bisa ngarah juga ke depresi. Akhirnya dia merasa loneliness ketika dia akhirnya sadar, loh kok saya akhirnya jadi nggak punya teman dan sebagainya, ya akhirnya bisa ngarah juga ke depresi. Oke, sejauh mana bisa mengganggu, balik lagi ya tadi. Ketika adiksi akhirnya fokusnya hanya pada games gitu ya. Ketika misalnya dia ke sekolah, yang dia fokuskan adalah oke nanti saya pulang harus main game karena saya kemarin baru sampai di level ini nih gitu. Nah akhirnya dia jadi gak fokus ke pelajarannya, tapi fokusnya adalah obsesinya ke main game. Nah akhirnya ya otomatis dia jadi nggak masuk untuk pelajaran yang lain. Akhirnya akademiknya biasanya turun. Nggak hanya akademik, akhirnya dia pun tidak berpikir untuk bermain dengan temannya. Pokoknya pengennya pulang gitu. Kalau anak-anak yang lain kan biasanya pulang main sama teman, main bola dan sebagainya. Mereka nggak, ketika sudah adiksi ya akhirnya pikirannya obsesinya ke game. Kalau anak kita sudah kebablasan main game online, jangan putus asa dulu ya mams. Anak kita masih bisa diobati kok. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan jika anak kita kecanduan game online. Salah satunya adalah mendatangi psikolog. Langkah-langkah yang harus dilakukan itu ya pasti dari pendekatan dulu, dari pendekatan kepada anaknya gitu, mencari tahu apa yang menyebabkan mereka lebih senang main game dibanding keluar kayak gitu. Biasanya gitu ya dari penelitian, game online itu kalau anak udah kecanduan, biasanya itu adalah bentuk dari escape-nya dia terhadap satu konflik atau satu masalah gitu. Biasanya mereka punya masalah di sekolah, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu, akhirnya mainnya ke game gitu. Dan game itu membuat mereka menjadi relax, menjadi lebih tenang, jadi seperti pengalihan gitu. Padahal sebenarnya ada masalah utamanya nih gitu. Nah itu yang perlu orang tua lakukan, pendekatan kayak mencari tahu apa sih yang bikin kamu sebelumnya kamu nggak suka game online, sekarang jadi sangat edik sekali kayak gitu. Jadi pendekatan, kemudian memang ketika harus dia merasa nggak bisa melepaskannya, kemudian dia cari bantuan profesional baik dengan psikolog atau psikiater. Tahap warningnya adalah ketika sudah ada perubahan perilaku gitu. Ketika sudah ada tahap perubahan perilaku, misalnya yang tadinya dia sering main, kemudian jadi seringnya di rumah gitu, itu sudah bisa dibawa psikolog gitu untuk digali lebih dalam. Apalagi misalnya ketika orang tua melakukan pendekatan dan ditanya, anaknya nggak berani jawab. Biasanya kan anak-anak takut ya ngomong sama orang tua gitu, takut disalahin, takut dianggap gitu aja nggak mampu nyelesain masalah gitu. Jadi ketika kita lihat sudah ada perubahan perilaku, segera aja bawa ke ahlinya. Tergantung case by case lagi gitu. Biasanya kita akan lihat tadi balik lagi core problemnya apa, masalah utamanya gitu. Karena ya tadi dari teori yang terjadi, dari teori yang ada gitu, dari penelitian ya tadi biasanya game online itu adalah merupakan bentuk pelarian. Nah dari situ kita tahu, kita cari sebenarnya masalah utamanya apa sih gitu. Anaknya diajak bicara, diajak ngomong gitu. Kemudian dari situ kita tahu namanya biasanya kita menggunakan tekniknya CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Intinya untuk mengubah pola pikir dia bahwa ini tuh tidak menyelesaikan masalah ini yang harus diselesaikan. Main game boleh, tapi hanya jadi sebuah kayak have fun aja gitu, tapi bukan kemudian jadi setiap hari, kemudian jadi kecanduan, kemudian jadi masalah, lari dari masalah seperti itu sih. Sehingga dari situ anak tahu bahwa bagaimana menyelesaikan masalahnya dan akhirnya tidak melarikan dirinya ke game. Penggunaan gadget memang harus dibatasi, Mams. Tapi bukan berarti anti ya. Karena mau tidak mau, anak kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Proses pembelajaran di sekolah pun sudah banyak yang menggunakan gadget saat ini. Oke, peran
sekolah dan peran orang tua ya terutama, karena itu adalah support sistemnya. Kalau peran sekolah adalah pasti ngasih edukasi gitu ya, ngasih edukasi ke murid-murid gitu, bahwa bagaimana apa sih bahayanya dengan game gitu, apa sih positifnya game, apa negatifnya games gitu, sejauh apa game boleh dilakukan, sejauh apa tidak boleh dilakukan, sampai batas mana gitu. Kemudian sekolah juga bisa jadi ya tadi ya, karena kita percaya bahwa biasanya game itu adalah bentuknya escaping atau pelarian dari satu masalah, mungkin sekolah harus punya juga support system yang baik gitu. Misalnya ya tadi nih ada guru BK yang kalau ada apa-apa boleh cerita ya ke kami kayak gitu. Guru-gurunya juga open gitu loh, saling terbuka kalau ada apa-apa. Jadi jangan menyalahkan juga si murid, misalnya kita melihat ada satu masalah kayak gitu. Orang tua juga diharapkan ke pendampingan gitu ya, pendampingan dalam artian komunikasi gitu. Kalau ada apa-apa cerita sama orang tua gitu, komunikasi dua arah. Kemudian juga memberikan, bisa juga bentuknya kegiatan gitu. Sekolah juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan sehingga si anak juga nggak pulang sekolah terus akhirnya fokusnya ke handphone kayak gitu. Jadi misalnya tadi ya sekolah bisa ada ekskul apalah, pramuka, taekwondo apa, jadi orang tua juga nggak bingung, wah kalau ngasih kegiatan udah ada nih pilihan-pilihan ekskulnya di sekolah gitu. Jadi kamu bisa tidak fokus akhirnya dengan handphone saja gitu ketika pulang ke rumah. Iya, makanya kan pendampingan itu adalah, kita kan tidak melarang penggunaan gadget ya, tapi adalah bijak dalam menggunakan gadget gitu. Itu yang harus dilakukan dari awal oleh orang tua gitu. Jadi berikan bentuknya dampingan dan aturan yang jelas. Misalnya kita kasih tahu, oke, gadget misalnya main game gitu ya. Main game itu cuma boleh misalnya dalam satu hari misalnya paling lama 1-2 jam, itu pun dipenggat 30 menit. Boleh itu menjadi kayak relaksasi setelah kalian belajar gitu, tapi fokus dulu dengan belajarnya gitu. Belajar pun kalau udah misalnya ngetiknya terlalu lama, udah pegel, istirahat dulu gitu. Jadi memang dilakukan dampingan itu dari awal gitu, karena gadget memang teknologi itu tidak bisa kita cut, tapi gimana caranya biar bijak. Bahkan dikasih tahu konten apa yang sesuai umurnya. Kalau kamu ngerasa itu sudah tidak sesuai, ya jangan diterusin, artinya memang belum sesuai sama umur kamu. Lihat batasan-batasan umurnya gitu. Jadi di situ adalah melibatkan orang tua untuk bekerja sama. Anak sama orang tua itu harus jadi tim kayak gitu. Ingat ya Mams, satu klik saja bisa bikin masa depan anak berubah. Jangan tunggu sampai mereka tenggelam di dunia maya tanpa arah. Kita yang pegang kendali, bukan gadget, bukan juga game online. Yuk kita awasi, batasi, dan dampingi anak demi senyum dan masa depan mereka.